cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Anak-anak yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kamu melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?" Dan raja itu akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan kamu bawa bekal apa? Aku bawa bekal roti. Loh, sama dong. Iya. Makan yuk. Ayo. Hai teman-teman, kalian lagi apa? Kami lagi makan. Enak ya. Kamu bawa bekal apa? Aku nggak bawa bekal sama sekali. Ya sudah Landin, kalau nggak bawa bekal pergi aja. Kamu nggak boleh begitu. Ingat pesan Yesus, kita harus berbagi pada sesama. Oh gitu ya? Ya. Ya udah. Maaf Landin. Iya, aku maafin. Neng, bantu aku Neng. Saya sudah 3 hari Apa, Din? belum makan Neng. Ayo. Bantu aku Neng. Terima kasih Neng. Sama-sama, Kak. Ya, semoga Tuhan memberkati Neng. Ya, Kak.
kasih. Ya, terima kasih. Anak-anak, ini tadi teman-teman kalian sudah berperan untuk saling berbagi. Seperti pesan Tuhan Yesus dalam Injilnya mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina, itu kamu lakukan untukku. Nah, anak-anak, sekarang ada berkat dari Tuhan. Berkatnya ini berkat dari jauh. Kalian ingat Romo Dimas tidak? Nah, sekarang mari kita akan mendengarkan berkat Tuhan dari Romo Dimas. Kita lihat bersama ya anak-anak. Ciao, come state? Buongiorno. Apa kabar adik-adik? Selamat pagi atau siang di Indonesia. Apa kabar semua? Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua sehat meskipun kita semua masih dalam situasi yang memprihatinkan karena pandemi COVID-19. Romo bersyukur bisa jumpa dengan kalian semua dan semoga kalian semua masih ingat dengan saya. Romo siapa? Oke, Romo Dimas dulu pernah bersama kalian ketika Romo masih di Seminarium Marianum. Hari ini Romo ingin ngajak kalian untuk merenungkan sabda Tuhan, terutama merenungkan perintah Tuhan untuk saling menolong. Romo punya pertanyaan pada kalian semua. Siapa yang di dalam hidup sehari-hari pernah membutuhkan pertolongan? Misalnya dibantu berdiri lagi ketika jatuh, dibantu untuk mengambilkan sesuatu, dibantu untuk mengerjakan PR yang sulit, dibantu untuk menyiapkan buku pelajaran di rumah. Romo percaya kita semua, Romo juga pernah mengalami yang namanya butuh dibantu, butuh ditolong. Ketika kita ditolong, ketika dibantu, bagaimana perasaan kita? Kita pasti senang, kita bahagia, kita merasa diperhatikan, kita merasa dicintai. Romo mau mengatakan, dengan ditolong, kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan lewat orang lain. Nah, kita tidak hanya butuh untuk ditolong atau dibantu, kita juga butuh untuk menolong orang lain. Ini yang juga penting. Apa yang bisa kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Kita bisa mengerjakan banyak sekali hal. Di rumah contohnya, kita bisa membantu mama menyiapkan makanan. Kita bisa membantu mama papa kita dengan menyiapkan hal-hal kita sendiri. Kita nggak manja, kita nggak minta mama papa menyediakan segala sesuatu, menyiapkan alat tulis, tas, sepatu, dan segala macam. Kita bisa menyiapkannya sendiri, itu sudah merupakan sebuah bantuan. Di sekolah, kita bisa membantu bapak ibu guru, misalnya dengan sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Kita bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan dalam pelajaran. Banyak hal teman-teman bisa kita kerjakan sehingga kita sungguh-sungguh menjadi sarana Tuhan membantu orang lain. Kenapa sih kok kita perlu menolong? Pertama, dengan ditolong saja kita merasa bahagia. Dengan menolong pun kita juga bisa semakin merasa bahagia. Santa Teresa Lisieux mengatakan, untuk mencintai Tuhan kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, bahkan seperti yang sudah Romo contohkan dan juga sudah kamu kerjakan dalam hidup sehari-hari. Untuk bisa bertemu Tuhan di surga, kita nggak harus menjadi orang yang terlalu suci, melakukan hal besar. Enggak, kita bisa melakukan semua itu dengan mengerjakan hal-hal kecil, terutama rajin dan suka menolong. Jadi, kalau kamu ingin bahagia dan ingin masuk surga, ingat sekali lagi, kerjakan hal-hal kecil, terutama menolong sesama. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao, kita jumpa lagi lain waktu. Dadah. Kasihnya seperti
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Bunda Maria. Terima kasih atas penyelenggaraanmu sepanjang pertemuan sekami online pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan pada pertemuan kali ini berdaya guna dan bermanfaat serta menjadi berkat dan berkah bagi siapa saja. Mampukanlah kami ya Bapa, para putra-putrimu ini, agar kami mampu Kau jadikan saluran berkat. Kami juga berdoa pula bagi para pembina sekami. Berikanlah mereka semua kesehatan, berikanlah mereka semua kekuatan, dan persatukanlah kami semua dalam persaudaraan yang sejati. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon padamu, berikanlah kami rahmat-Mu, agar kami tetap kuat, tetap tekun dan tabah, mewartakan kabar sukacita-Mu di tengah krisis iman dan pandemi COVID-19. Ya Tuhan Yesus, sembuhkanlah yang sakit dan kuatkanlah yang sehat. Terima kasih atas segalanya. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.